Selamat datang di acara perayaan Bulan Bahasa 2021 dengan tema Bahasa Memperkokoh Bangsa. Nah, perkenalkan, namaku Ralph Matthew. Namaku Rahananda Redina. Dan sekarang kami akan menemani kalian dalam podcast Bulan Bahasa hari ini. Yeay, Matt, kegiatan Bulan Bahasa tahun ini seru banget ya. Seru. Ada berbagai perlombaan yang diadakan. Kamu ikut yang mana nih? Kalau aku ya, Jal. Kalau aku ikut kuis Bulan Bahasa. Seru banget deh tahun ini. Ada lomba presenter, lomba komik strip, lomba mading, dan juga ada lomba kuis Bulan Bahasa. Walaupun ya perayaan Bulan Bahasa ini kita lewatin di masa pandemi. Ya, betul. Dan di acara puncaknya yaitu hari ini ditutup dengan podcast yang tentunya seru dan asik karena dibawakan oleh kita berdua. Oke. Ngomong-ngomong, Jal. Kamu tahu nggak sih kenapa bulan Oktober itu diperingati sebagai Bulan Bahasa? Tahu dong. Tapi nih, biar teman-teman yang lain juga jadi pada tahu mengenai sejarah Bulan Bahasa, kita tonton video berikut yuk. Check it out. Let's go. Salam budaya, salam bangga berbahasa Indonesia. Tahukah kamu bahwa setiap bulan Oktober, Indonesia merayakannya sebagai bulan bahasa Indonesia? Mengapa bulan Oktober, bukan bulan lainnya? Bagaimana cara memperingati bulan bahasa dan sastra Indonesia dengan semestinya? Barangkali, memang peringatan bulan bahasa dan sastra Indonesia belum banyak diketahui, bahkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia itu sendiri. Biasanya, kalangan akademisi, penggiat bahasa, pemerhati bahasa, serta orang-orang yang turut memfokuskan kegiatan dengan hal-hal kebahasaan saja yang mengetahuinya. Pada bulan ini, kita mengadakan perayaan semarak Bulan Bahasa untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai adanya Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alasan bulan Oktober dipilih sebagai Bulan Bahasa dan Sastra merujuk pada sejarah bangsa. Pada bulan ini, tepatnya 28 Oktober yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ditetapkan pula bahasa resmi yang akan digunakan untuk bermasyarakat, yakni bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dari beragam suku dan bahasa. Menurut Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Summer Institute of Linguistics, menyebut jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah dan 707 diantaranya masih aktif dituturkan. Sementara itu, UNESCO baru mencatatkan 143 bahasa daerah di Indonesia berdasarkan status vitalitas atau daya hidup bahasa. Indonesia memiliki keragaman seharusnya membuat kita menjadi lebih paham mengenai arti dari persatuan. Bahasa Indonesia ini misalnya, contohnya diciptakan untuk memelihara persatuan, menghubungkan setiap suku untuk dapat berkomunikasi dengan suku lain menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Kita harus percaya bahwa bahasalah yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan dan menjadikan kesatuan bangsa sebagai identitas nasional kita. Oleh karena itu, pengutamaan bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sangat perlu. Hal ini bukan hanya tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, melainkan juga tugas seluruh rakyat Indonesia. Mari rayakan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai wujud kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Jaya Sakti.
itu dia sejarahnya bulan bahasa. Ternyata berkaitan erat dengan Sumpah Pemuda ya, Cal. Benar banget, Matt. Jadi, secara tidak langsung, hari ini kita juga merayakan lahirnya Sumpah Pemuda. Bener banget, Cal. Berdasarkan video tadi, kita jadi tahu ada banyak banget ya bahasa daerah di Indonesia. Dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai pemersatu seluruh bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Yang tentunya dapat semakin memperkokoh negara kita, Cal. Benar. Cocok banget sama tema bulan bahasa tahun ini, yaitu bahasa memperkokoh bangsa. Berarti dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita juga memupuk persatuan bangsa. Nah, sekarang nih, coba bayangin kalau nggak ada bahasa Indonesia. Pasti kita sulit berkomunikasi antar suku. Ya juga ya, ntar kalau ada salah paham, repot deh kayaknya. Nah, karena bulan bahasa ini lahir karena Sumpah Pemuda, menurutmu apa sih makna Sumpah Pemuda? Kalau aku ya, Cal, aku sih salut banget sama keberanian para pemuda di zaman itu, Cal. Mereka memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Jadi, Sumpah Pemuda ini sebagai pengingat buat kita para remaja atau para pemuda di Indonesia untuk mempertahankan kesatuan. Nggak perlu dengan hal-hal yang luar biasa deh. Kita bisa mulai dengan rajin belajar, melestarikan budaya, taat kepada hukum, dan masih ada banyak lagi. Ya, setuju banget. Dan jangan sampai apa yang sudah diperjuangkan pemuda di masa lalu menjadi sia-sia. Kita harus bisa menjadi pemuda yang memajukan Indonesia. Nah, untuk membakar semangat kita para pemuda, yuk sekarang kita dengerin lagu berikut. Check it out! Pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati terbuka lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Nah, sekarang semangat kita udah terbakar kan? Sekarang kita udah tahu nih sejarah bulan bahasa dan kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Menurutmu, apa sih peran pemuda di masa kini? Menurutku ya, Matt, pemuda tuh memegang peranan cukup besar loh. Generasi muda menjadi tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Para pemuda dapat dikatakan sebagai agen perubahan. Kita udah tahu kalau peran pemuda dalam memerdekakan Indonesia cukup besar banget. Nah, sekarang giliran kita untuk memajukan dan mengembangkan Indonesia. Oleh karena itu, membekali para remaja dengan keahlian, pengetahuan, dan nilai-nilai yang baik dapat menjadi cara untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang berkompeten dan berakhlak mulia di masa depan. Ya, aku setuju sama jawabanmu. Luar biasa sekali. Tentu saja itu yang sedang dilakukan Petra ya. Membekali kita sebagai para siswa dengan pengetahuan, berbagai keahlian, serta nilai-nilai kebaikan yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari di masyarakat. Setuju. Peran pemuda juga sangat terlihat di masa pandemi sekarang loh.
kita bisa melihat banyak para pemuda yang menyuarakan vaksinasi COVID di Indonesia melalui jejaring sosial. Nah, menurutmu lagi nih Jal, apa yang perlu dilakukan para remaja atau para pemuda di masa kini untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia? Ada banyak banget sih. Salah satunya hal yang mudah banget kita lakukan dan sesuai nih sama acara kita hari ini, yaitu dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Kadangkali sebagai remaja kita gengsi menggunakan bahasa Indonesia dan lebih merasa keren kalau kita menggunakan bahasa asing. Padahal kita tahu gimana luar biasanya perjuangan yang dilakukan para pemuda pada waktu itu untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, sekarang Jal, kita kan lagi bicara tentang penggunaan bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke kuis bahasa baku yuk. Oke, go. Nah, oke nih Jal, kita ke soal yang pertama dulu aja. Oke. Siap? Oke, jadi kuis kata baku. Yang pertama nih Jal, cenderamata atau cindramata ya kira-kira? Apa ya? Benar. Oke, salah. Oke, yang kedua Jal. Esai pakai Y atau esai pakai I? Salah lagi. Oke, yang ketiga. Andal apa andal? Salah. Andal. Oh. Oke, Yes, oke. sir. Andal. Yang ketiga, analisis apa analisa? Analisis apa analisa? Analisa. Oke. Ijazah apa ijazah ini gampang sih. Nah, ya kan. Oh, benar. Oke. Z. Z. Kedaluarsa apa? Kedaluarsa. Perasaan kadaluarsa. Oke, al. Kadal. Kedaluarsa. Benar. Apa ya? Salah. Pakai W. Oh. Silakan apa? Silahkan. Masih soal itu tuh. Aku udah lanjut. Oh, oke. Apa ini? Silakan. Wow. Nah lagi. Orisinil. Oh my god. Toko-toko biasanya kok orisinil. Juga tahu. Mawas diri, wawas diri. Apa ini? Kok rasanya nggak pernah dengar kata-kata ini. Mawas sama wawas. Mawas. Mawas itu apa, Cel? Mawas. Nggak tahu. Wawasan. Nggak tahu. Mawas. Terima kasih. Wawas diri. Selesai. Aku salah. Terima kasih. Kalau ini gampang. 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Pakai spasi ya harusnya pakai spasi. Harusnya. Selompat. Pakai spasi. Oke, seru banget ya. Ternyata selama ini kita masih sering salah dalam penulisan bahasa Indonesia. Tuh kan? Bener kan? Kadang-kadang tuh sedikit-sedikit tapi memang salah gitu. Beda sedikit gitu. Bahasa Indonesia seringkali dianggap mudah. Padahal sebenarnya ya kita juga masih belum akhir. Ya, tapi tenang, Matt. Sekarang kita akan belajar mendalami bahasa Indonesia. Mau nggak? Mau dong? Sekarang kita akan masuk di segmen #bahas-bahasa. Check it out. Halo Sobin, Sobat Bahasa Indonesia. Jumpa kembali dengan Ibu Pri Bahasa. Kali ini Ibu Pri akan memberikan informasi mengenai bahasa Indonesia. Hayo, siapa di sini yang suka pelajaran bahasa Indonesia? Nah, meskipun seringkali dianggap mudah, tetapi masih banyak loh yang salah dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ibu Pri akan memberikan informasi agar kalian lebih mengenal bahasa nasional kita. Yang pertama, kita akan belajar tentang penggunaan di untuk imbuhan dan kata depan. Kapan sih penggunaan di yang dipisah dan disambung? Di yang merupakan imbuhan harus disambung dengan kata yang mengikutinya, yaitu kata kerja. Contohnya, dipakai, dimakan, dipisah, dicintai. Sedangkan penggunaan di yang merupakan kata depan harus dipisah.
dia merupakan kata depan diikuti oleh nama tempat atau keadaan. Contoh, di sekolah, di depan kelas, di sore hari, di antara kita. Sekarang perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimat yang pertama, kalimat yang kedua. Pada kalimat yang pertama, dia yang digunakan merupakan imbuhan karena diikuti oleh kata kerja. Artinya, rumah itu sedang disewakan atau dikontrakan. Sedangkan pada kalimat kedua adalah di yang diikuti kata depan karena menunjukkan lokasi. Paham kan perbedaannya? Jangan sampai salah tulis lagi ya Sobin. Yang kedua, kita akan belajar tentang bahasa asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seringkali kita bingung menemukan padanan kata berikut di dalam bahasa Indonesia. Nih, Ibu Pri kasih tahu ya. Yang pertama, game diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi game. Yang kedua, download dalam bahasa Inggris diubah menjadi unduh ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, upload menjadi unggah. Yang keempat, headset menjadi perangkat jemalah. Yang kelima, gadget diubah menjadi gawai. Dan yang terakhir, earphone yaitu penyuara telinga. Sobin, tahu nggak sih bahwa bahasa Indonesia punya kosakata populer yang sudah ada di KBBI? Apa aja ya? Penasaran kan? Yang pertama, julid. Nah, kata ini seringkali kita gunakan di percakapan sehari-hari. Yang kedua, tepar. Yang ketiga, pansos. Pansos merupakan akronim dari panjat sosial. Dan yang terakhir, baper. Merupakan akronim dari bawa perasaan. Nah, siapa yang suka menggunakan kata-kata tadi di kehidupan sehari-hari? Informasi terakhir yang mau Ibu Pri bagikan adalah penggunaan majas metonimia. Apa sih majas metonimia? Majas metonimia adalah majas yang merupakan pemakaian nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Majas metonimia juga dikenal sebagai majas yang mengganti nama barang menjadi nama merek. Contoh, terlalu sering makan Indomie tidak baik untuk kesehatan. Maksud kalimat ini sebenarnya menunjukkan Indomie sebagai nama benda, yaitu mie instan. Kata Indomie dipakai karena merupakan nama merek yang paling banyak dikenal masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh merek yang dibakukan dalam KBBI sebagai penyebutan benda. Yang pertama, odol. Kedua, pamper. Ketiga, kutex. Dan yang terakhir adalah Kodak. Gimana Sobin, semakin kenal bahasa Indonesia kan? Ayo bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salam bahasa. Wah, gimana Matt? Semakin kenal bahasa Indonesia kan? Ya nih, pengetahuanku tentang bahasa Indonesia udah semakin berkembang nih. Oke, yuk kita mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai upaya kita mencintai Indonesia. Seperti ungkapan, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Betul sekali tuh, Jal. Sekarang kita balik lagi ke Sumpah Pemuda. Oke. Kamu tahu nggak sih, Jal? Ada informasi menarik di balik kejadian Sumpah Pemuda. Hah? Apa tuh, Matt? Nah, ini nih. Gedung tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan asrama pelajar milik Si Kok Liang. Nah, gedung ini sekarang diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta. Kalau itu sih aku udah tahu, Matt. Ya. Ada fakta menarik yang lainnya nggak? Oh, ada dong. Dalam Kongres Pemuda kedua, untuk pertama kalinya Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Setelah melakukan diskusi, Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan. Karena saat itu masih diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Oh, masa sih? Oh iya, Jel. Gini, kata merdeka pada lirik Indonesia Raya diganti dengan kata mulia. Kamu tahu nggak lirik Indonesia Raya yang ada kata merdekanya di mana? Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku. Loh, artinya itu liriknya diganti jadi Indonesia Raya mulia, mulia. Iya, Gitu dong? Jel. Sempat diganti kayak gitu. Nah, yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda itu adalah Doli Salim, yang merupakan putri kesayangan dari Haji Agus Salim. Sekarang nih, kamu tahu nggak siapa Haji Agus Salim? Hah, tahu dong. Dia ini salah satu anggota Panitia 9 kan?
Iya. Keren sih. Jadi kebayang deh gimana perasaan haru karena akhirnya Indonesia Raya dapat dinyanyikan waktu itu. Wah, iya ya. Sekarang berarti kita itu sangat beruntung sekali ya. Iya. Sekarang kita dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari tanpa rasa cemas. Karena saat ini Indonesia sudah merdeka. Hal ini tidak luput dari kerja keras para pemuda di masa itu. Benar banget. Tapi nih, kalau dulu kan tantangan para pemuda melawan para penjajah. Iya. Saat ini apa ya tantangan yang dihadapi para pemuda serta harapan untuk Indonesia di masa kini? Kita dengerin pendapat mereka yuk. Oke. Memandang perbedaan sebagai keberagaman. Harus mampu mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Menjadi pihak pendorong terjadinya perubahan ke arah yang baik. Menumbuhkan daya juang untuk bersaing menghadapi tantangan. Inovasi, memajukan bangsa dengan prestasi. Terbuka terhadap keberagaman. Tangguh secara moral dan intelektual. Bersama menghadapi tantangan global. Selalu bangga dengan produk dalam negeri, terlebih menggunakan bahasa Indonesia. Wah, ya apa nih Cel? Seru banget kan kegiatannya hari ini? Sampai nggak kerasa kalau kita udah sampai di penghujung acara. Iya ya, perbincangannya asik banget sampai lupa waktu deh. Ya apa nih yang di rumah? Gimana acaranya teman-teman? Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Yap, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, aku punya informasi penting nih. Wah, informasi penting. Apa itu Cel? Saat ini SMP Kristen Petra 4 membuka pendaftaran bagian kedua yang dimulai pada tanggal 1 hingga 30 November 2021. Untuk informasi seputar pendaftaran dapat diakses melalui media sosial SMP Kristen Petra 4. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman, saudara, tetangga, dan siapapun yang membutuhkan ya. Oke Cel, karena waktunya udah habis nih, kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye. 93 tahun lalu, Tepat di hari ini. Pemuda-pemudi Indonesia Mengikrarkan semangat perjuangan mereka. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. kami putra dan putri Indonesia, Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.